Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau memanggil setiap kami untuk datang. Memanggil setiap kami untuk dapat menikmati hadirat-Mu. Memanggil setiap kami untuk dapat diberi kesempatan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami datang ke hadapan-Mu, tertunduk, memohon tuntunan daripada Roh-Mu yang kudus, memimpin setiap kami untuk dapat merenungkan bagian daripada firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dan urapilah setiap kami ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita bersyukur hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-15 hingga yang ke-22. Kejadian pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-15 hingga yang ke-22. Namun saya hanya akan membacakan ayatnya yang ke-18 hingga yang ke-20 saja. Jemaat yang dikasihi Tuhan dapat mengikutinya di dalam Alkitab masing-masing. Lalu keluarlah Nuh bersama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mendapatkan bagian daripada teks ini, hal pertama yang saya ingat atau hal pertama yang langsung terhubung dengan kondisi kita saat ini adalah isolasi. Saudara, mungkin beberapa dari kita menganggap bahwa isolasi adalah hal yang dilakukan oleh orang-orang yang terkena atau terdampak COVID. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan salah paham. Kata isolasi itu sendiri sebenarnya bukan hanya diberikan kepada orang-orang yang terdampak COVID. Kata isolasi itu sebenarnya artinya adalah pemisahan atau pengasingan dari pengasingan satu hal atau manusia atau bahkan satu kelompok dari manusia lainnya dan dari kelompok lainnya. Yang artinya ketika kita melakukan PSBB atau PPKM darurat atau PPKM level-levelan atau apapun yang akan muncul nantinya namanya, itu semua pada dasarnya adalah sama, yaitu isolasi. Yang digunakan untuk mendorong setiap kita, mendorong setiap masyarakat untuk tinggal di kediamannya masing-masing, tinggal di rumahnya masing-masing, terpisah secara fisik dengan eksistensi lain di luar gedung yang ada, di luar kediaman kita, di luar tembok rumah kita. Dan saudara, itulah juga yang terjadi pada Nuh dari bagian yang kita baca ini. Dia terpisah dari manusia yang berdosa yang akan dimusnahkan melalui air bah. Yang lain berbuat dosa, dia membangun bahtera. Yang lain mengedian lenyap bersama dengan air bah, dia bersama dengan keluarganya melakukan isolasi dan kemudian diselamatkan oleh Allah. Nah, pada bagian yang kita baca inilah secara khusus kita sedang melihat bagaimana Nuh dan keluarganya keluar dari isolasi mandiri mereka. Keluar dari isolasi yang mereka lakukan bersama dengan beberapa binatang-binatang yang ada. Dan hal pertama yang kita lihat ketika Nuh keluar dari isolasinya adalah membangun mezbah. Hal pertama yang dilakukannya adalah membangun mezbah.
Dia membangun mezbah dan kemudian memberikan persembahan bagi Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca bagian ini, nampaknya kalau kita orang yang malas berpikir, membangun mezbah dan memberikan persembahan bagi Allah itu nampaknya hal yang biasa-biasa saja. Namun kalau kita perhatikan bersama-sama dengan baik, kita membaca bagian ini dengan baik, kita merenungkan bagian ini dengan baik, maka kita akan melihat begitu idealnya sebenarnya iman yang dimiliki oleh Nuh ini dari perikop yang kita baca. Pasal 8 ini dimulai dengan satu kalimat yang begitu luar biasa. Di dalam terjemahan aslinya, di dalam terjemahan bahasa aslinya dikatakan, dan Nuh telah, dan Allah telah dan selalu mengingat Nuh. Allah telah dan selalu mengingat Nuh. Yang artinya Allah tidak pernah sekalipun melupakan Nuh. Ketika air bah diberikannya kepada manusia, ketika Nuh berada dalam bahtera, bukan berarti Allah mengurus manusia-manusia lainnya lalu melupakan Nuh. Lalu kemudian di pasal ke-8 ini barulah Allah ingat Nuh. Teringat, ada nih umat saya yang terombang-ambing. Bukan. Tapi dari awal Allah telah dan selalu, yang artinya sepanjang apapun itu Allah selalu mengingat Nuh. Bagian ini begitu penting untuk ditulis di awal perikop ini, karena bagian inilah yang sebenarnya digambarkan juga di akhir daripada pasal ini. Nuh tidak pernah melupakan Allah. Saudara, mari kita coba jujur, kita berhenti sejenak, kita jujur melihat keadaan manusia atau kondisi manusia atau kondisi kita di hadapan firman Tuhan. Ketika berada di dalam pergumulan, apa yang kita pikirkan atau apa yang kita doakan? Saudara, saya atau mungkin beberapa dari kita mungkin sering sekali mendengar bahwa manusia atau orang Kristen mengingat Allah ketika berada dalam masalah. Namun ketika bahagia, selesai masalahnya, dia melupakan Allah. Saudara, ini ada benarnya. Namun saya agak kurang setuju dengan kalimat ini. Mengapa? Karena manusia atau kita orang percaya, ketika kita bahagia maupun ketika kita berada dalam masalah, yang kita ingat bukanlah Allah. Sesungguhnya yang kita ingat bukanlah Allah. Kita bahkan melupakan Allah ketika kita berada dalam hal bahagia ataupun ketika kita berada dalam masalah. Kita lihat ketika kita bergumul, ketika kita berada dalam masalah, apa yang kita doakan? Kita berdoa untuk masalah kita, untuk pergumulan kita supaya selesai. Kita berdoa supaya kita diberikan jalan keluar untuk menghadapi masalah yang ada. Kita berdoa supaya kita diberikan kekuatan untuk menghadapi masalah yang ada. Yang kita doakan adalah masalah kita dan kita. Jarang sekali terjadi kita berdoa, bertanya apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan ingin bentuk dalam diri saya. Apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada saya melalui masalah ini. Jarang sekali terjadi, bukan? Yang kita pertama kali pikirkan adalah gimana cara saya melewatinya. Saya, dan saya. Ketika berada dalam masalah, kita tidak mengingat Allah. Yang kita ingat adalah diri kita. Sama halnya ketika berada di dalam kondisi bahagia. Apa yang kita pikirkan? Ketika berada dalam kondisi bahagia, bagaimana kita memikirkan kondisi tersebut? Bukankah ketika kita berada dalam kondisi bahagia, kita berpikir bagaimana kita merayakan kebahagiaannya kita? Bagaimana kita mengekspresikan kebahagiaannya kita? Bagaimana kita mempertahankan kesuksesan yang kita miliki? Bagaimana kita mempertahankan materi, uang, kesuksesan, toko kita yang begitu luar biasa yang kita miliki?
Kita berusaha untuk memikirkan bagaimana nanti kalau seandainya di depan ada masalah, hari depan ada masalah, bagaimana kita akan menghadapinya. Di dalam kondisi bahagia ini, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk dapat menghadapi hari esok. Yang kita pikirkan adalah apa? Keberhasilan kita, kesuksesan kita, materinya kita, dirinya kita. Tidak pernah bukan ketika kita berada dalam kondisi bahagia, kita bertanya, apa maksud Tuhan memberikan kebahagiaan kepada saya? Apa maksud Tuhan memberikan saya materi yang begitu banyak ini? Apa maksud Tuhan memberikan saya kesempatan untuk dapat menikmati kebahagiaan ini? Apa yang mau Tuhan ajarkan bagi saya dalam kondisi ini? Saudara, bukankah ketika kita memikirkan diri kita, ketika kita mendoakan diri kita, ketika kita memikirkan masalah, ketika kita memikirkan kesuksesan kita, bukankah pada saat itu sebenarnya kita melupakan Allah? Saudara, memang secara tidak langsung ini tidak nampak. Secara langsung ini tidak nampak. Saya bersyukur kok. Saya kasih persembahan kok. Saya tiap bulan kasih perpuluhan kok. Bukankah hal itu kita tutupi dengan kebaikan yang kita lakukan? Saudara, bukankah sebenarnya di balik semuanya itu kita lupa bertanya, Tuhan maunya apa? Kita lupa bertanya dalam diri kita, apa maksudnya Tuhan dalam kondisi yang saya hadapi ini? Bukankah pada saat itu sebenarnya kita sedang melupakan Tuhan? Saudara, di masa-masa COVID ini kematian itu hal yang sudah sangat lumrah. Hal yang sudah sangat bosan kita dengar. Hal yang kita tiap hari dengar. Berita duka, kematian, sahabat kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang pernah kita kenal, orang-orang yang gak kita kenal. Semuanya menghadapi kematian. Semuanya menghadapi permasalahan di tengah-tengah COVID ini. Kapanpun sebenarnya, ini menunjukkan kapanpun sebenarnya kita bisa terdampak. Kapanpun sebenarnya kita bisa terkena COVID. Kapanpun sebenarnya kita bisa mati di dalam kondisi COVID itu. Kapanpun sebenarnya keluarga kita bisa pergi di tengah-tengah kondisi COVID ini. Tapi masalahnya setelah kita mati di dunia fana ini, apakah sebenarnya kita juga mengalami keselamatan di dalam kekekalan? Atau kita juga ternyata mengalami kematian di tengah-tengah kekekalan? Saudara, entah sudah berapa kali saudara dengar keselamatan adalah hal yang penting untuk dirasakan. Entah sudah berapa kali saudara dengar sangat penting untuk memelihara perasaan kita akan keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Entah sudah berapa kali sepanjang hidup saudara. Saudara, mengapa itu begitu penting? Mengapa sangat penting bagi kita untuk dapat terus mengingat keselamatan kita? Terus mengingat bagaimana perasaan kita diselamatkan. Sederhana. Karena perasaan akan keselamatan itulah yang mendorong kita untuk mengingat Tuhan. Keselamatan itulah yang mendorong kita untuk ingat kepada pribadi yang menyelamatkan kita. Nuh selalu merasakan kebenaran keselamatan itu. Dia selalu merasakan keselamatan karya yang dikerjakan oleh Allah dalam hidupnya. Di tengah-tengah orang berdosa, dia merasakan keselamatan karena Allah justru memiliki relasi dengan dia. Dia tahu ketika orang-orang di sekitarnya tidak memiliki relasi dengan Allah dan dia memiliki relasi dengan Allah, itu adalah keselamatan baginya. Ketika orang lain tidak tahu apa yang Allah rencanakan, tapi dia tahu planning Allah,
Dia diberitahukan apa yang Allah akan kerjakan. Bahkan Allah menuntunnya untuk membuat sebuah bahtera yang membuatnya diejek-ejek dan diolok-olok oleh orang sekitarnya. Dia tahu itu adalah keselamatan. Dan dia senantiasa memelihara perasaan itu. Dia senantiasa melihat bagaimana Allah telah menyelamatkannya itu. Bukan hanya ketika dia keluar dari bahtera dan melihat manusia di sekitarnya atau makhluk di sekitarnya kosong. Bukan. Tapi sedari awal ketika dia memiliki relasi dengan Allah. Di situ dia merasakan anugerah keselamatan itu. Di situ dia memelihara anugerah keselamatan itu. Dia selalu ingat keselamatan yang dirasakannya itu. Sehingga ketika dia keluar dari isolasinya, ketika dia menghadapi new normal yang ada di depannya itu, dia lebih dahulu mengingat Allah. Dia lebih dahulu mengingat Allah. Dia bukan merayakan kebebasannya, bukan. Dia bukan mencari kerjaan baru, mencari usaha baru lebih dahulu, bukan. Soal pekerjaan, soal usaha nanti baru dipikirkannya, nanti baru dikerjakannya, nanti baru dicarinya. Kita bisa melihat itu terjadi di pasal 9, satu pasal setelahnya. Barulah dia mencari kerjaan, barulah dia memikirkan apa yang harus dimakannya, apa yang harus diminumnya, apa yang harus dipakainya, dan apa yang harus dinikmati oleh keluarganya. Nanti, hal pertama yang dipikirkan oleh Nuh dan hal utama yang dipikirkan oleh Nuh adalah bagaimana saya memulai kembali new normal ini bersama-sama dengan Allah. Bagaimana saya menghadapi new normal ini bersama-sama dengan Allah. Sehingga ketika kita melihat pribadi Nuh ini, dia menganggap Allah bukan hanya sekedar bagian dari hidupnya, bukan. Dia bukan hanya melihat Allah sebagian dari hidupnya. Sehingga ketika dia mengerjakan hidupnya, dia bisa mengerjakan hal lain dulu. Bagian ini nanti. Tidak. Dia melihat Allah adalah hidupnya. Melihat Allah sebagai bagian daripada hidup. Dan melihat Allah sebagai hidupnya adalah hal yang berbeda. Berada di level ini bukan terjadi seperti Candi Borobudur yang satu malam jadi. Bukan terjadi dengan bawaan lahir, bukan. Tapi Nuh sampai kepada titik ini karena dia membiasakan diri. Membiasakan hidupnya untuk melakukan kehendak Allah. Dia membiasakan hari-harinya untuk mencari tahu kehendak Allah. Menyelidiki apa yang Allah inginkan. Melakukan apa yang Allah inginkan. Repetisi di dalam kehidupan adalah mencari dan melakukan kehendak Allah. Dan apa yang dilakukannya? Kehendak Allah yang dikerjakannya hari lepas hari. Bukanlah hanya sekedar terah. Sampai bahkan dia berada di dalam isolasi mandirinya bersama dengan keluarganya. Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti perintah Allah. Tepat seperti perintah Allah. Tidak ada satu titik pun celah yang membuatnya tidak melakukan perintah Allah. Tidak ada dari seluruh perintah Allah dia mencari-cari celah supaya dia tidak mengerjakan bagian itu. Atau supaya dia meminimalisir kehendak Allah dalam hidupnya. Tidak. Dia melakukannya tepat sesuai dengan perintah Allah. Saudara, hal ini, ketaatan ini yang terus dipeliharanya.
Repetisi, pengulangan yang terus dilakukannya inilah yang mengantarkan dia menjadi pribadi yang begitu luar biasa seperti yang kita baca barusan. Menjadi pribadi yang bisa menaruh kemuliaan Allah sebagai prioritas utamanya. Kehendak Allah sebagai hal utama dalam hidupnya. Hidup Nuh ini bukan lagi berada pada level memuliakan Allah sebagai bagian daripada hidupnya, bukan. Tapi memuliakan Allah adalah hidupnya. Memuliakan Allah adalah hidupnya. Sehingga ketika dia tidak memuliakan Allah, dia merasa dirinya tidak sedang hidup. Saudara, berada pada level ini bukanlah hal mudah. Berada pada level ini dilalui oleh Nuh dengan cara apa? Repetisi. Ulang terus, ulang terus. Tuhan mau ini, kerjakan. Tuhan mau ini, kerjakan. Sehingga repetisi inilah yang membangun mental daripada Nuh untuk dapat hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Untuk dapat hidup memuliakan Allah. Untuk dapat melihat bahwa permuliaan akan Allah adalah nafasnya. Bukan bagian yang dikerjakan, tapi adalah nafasnya. Itulah sebabnya ketika kita membaca kisah Nuh ini, ketika kita memperhatikan keseluruhan daripada kisah Nuh di dalam kitab Kejadian ini, kita tidak akan menemukan bahwa Allah meminta dia atau pernah meminta dia untuk membangun mezbah. Tidak pernah. Baca dari pasal 6, Kejadian pasal 6 sampai ke belakang, Allah tidak pernah meminta Nuh untuk membangun mezbah, tidak pernah. Allah tidak pernah meminta Nuh untuk memberikan persembahan. Tidak pernah. Allah tidak pernah mengatakan, Nuh, nanti ketika kamu saya selamatkan, ketika air bah ini surut, ketika bahtera ini dibuka kembali dan kamu bersama keluargamu keluar dari bahtera ini, kamu harus kasih persembahan ke aku ya. Enggak. Tuhan enggak pernah mengatakan itu. Artinya ketika kita membaca bagian yang baru saja kita baca ini, Nuh membangun mezbah dan membawa keluarganya untuk menyembah Allah. Itu adalah inisiatifnya Nuh sendiri. Itu adalah inisiatif yang keluar dari dalam diri kita. Keluar dari dalam diri Nuh sendiri. Keluar bukan karena Allah memicu, bukan. Tapi keluar karena relasinya selama ini bersama dengan Allah. Kebiasaannya untuk melakukan kehendak Allah. Kebiasaannya untuk mengetahui bahwa aku kalau melakukan kehendak Allah, melakukan ini, itu bisa menyenangkan hati Allah. Itulah yang mendorongnya mengetahui dan berinisiatif untuk membangun mezbah. Dan menarik sekali ayat 21, bagian setelah yang kita baca barusan, dikatakan itu menyenangkan hati Allah. Inisiatifnya Nuh itu menjadi satu hal yang harum yang diterima oleh Allah, yang baunya menyenangkan hati Allah. Sebuah kalimat atau sebuah frasa di dalam perjanjian lama yang menggambarkan bagaimana tindakan seseorang, bagaimana persembahan seseorang itu berkenan di hati Allah. Saudara, disinilah kita melihat Nuh mengajarkan kita bahwa hidup bersama-sama dengan Allah, hidup dengan Allah setiap harinya, relasi bersama dengan Allah itu membangun kepekaan kita, membangun sensitivitas kita akan kesukaan Allah.
tanpa diajarkan oleh siapapun, tanpa didikte oleh pendeta, tanpa diajarkan oleh orang tua kita, tanpa kita melihat atau menonton apa yang dikerjakan oleh orang lain, kita bisa mengetahui apa yang disenangi Allah atau tidak. Bagaimana itu terjadi? Melalui relasi. Bagaimana itu terjadi? Melalui kebiasaan. Bagaimana itu terjadi? Melalui sebuah repetisi yang terus-menerus dilakukan. Sebuah inisiatif yang kecil, memberikan persembahan dari yang seadanya. Hal yang sangat kecil itu pun bisa menyenangkan hati Allah. Itulah yang diajarkan oleh Nuh. Inisiatifnya itu menyenangkan hati Allah. Dia tidak melakukan hal yang sangat luar biasa, bukan? Memberikan persembahan. Dia tidak melakukan hal yang luar biasa. Semua kita melakukan hal yang sama, memberikan persembahan. Tapi sebuah inisiatif yang diperlihatkan oleh Nuh. Sebuah mental, sebuah perasaan, sebuah pikiran yang dicurahkan oleh Nuh melalui persembahan inilah yang membawanya diperkenan oleh Allah. Saudara, kalau kita membaca sepanjang Alkitab, dia tidak mendapatkan status istimewa seperti Abraham. Tidak. Dia tidak mendapatkan status istimewa yang hari ini kita kenal sebagai bapa orang beriman, tidak. Bahkan kalau kita bisa melihat Nuh, sepanjang hidupnya dia mengerjakan kehendak Allah dengan begitu luar biasa. Tapi dia tidak mendapatkan itu. Sekalipun dia tidak mendapatkan itu, sekalipun dia tidak mendapatkan status luar biasa itu, sekalipun Anda tidak berada di mimbar ini, tapi hal-hal yang Anda inisiatifkan dari dalam diri Anda, hal-hal yang keluar karena relasi Anda, kepekaan Anda akan Tuhan, itulah yang mendorong Anda diperkenan oleh Allah. Itulah yang mendorong kita diperkenan oleh Allah. Membuat kita mampu menyenangkan hati Allah, bahkan melalui hal-hal yang sederhana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hampir 1 tahun 5 bulan kita menghadapi pandemik ini. Dan selama itu juga kita memiliki waktu yang sangat senggang di tengah-tengah pandemik ini. Bahkan kalau kita membandingkan dengan sebelum pandemik, begitu sibuknya kita, sampai bahkan kita melupakan hal-hal yang kita kerjakan, sampai bahkan kita melupakan Allah, melupakan keluarga kita. Di masa pandemik kita memiliki waktu senggang itu. Waktu yang sangat luang itu. Artinya ketika pandemik ini saudara, isolasi ini sebenarnya adalah waktu yang sangat ideal bagi kita untuk mengembalikan relasi kita dengan Allah. Ini adalah waktu yang sangat ideal bagi kita yang belum pernah membangun relasi, untuk bisa membangun relasi kita bersama-sama dengan Allah. Waktu yang sangat ideal bagi kita untuk membawa keluarga kita, orang-orang yang kita kenal sangat apatis dengan kehidupan mereka bersama dengan Allah, membawa mereka untuk dapat semakin dekat dengan Allah, mengenal Allah, berjalan bersama dengan Allah, hidup dengan Allah. Waktu ini adalah waktu yang ideal, waktu yang sangat baik bagi kita. Tapi apakah kita menggunakan waktu ini untuk memiliki relasi yang lebih baik dengan Allah? Atau justru kita lebih mengutamakan hal yang lain selain Allah? Saudara, saya tidak mengatakan bahwa hal-hal lain tidak penting, tidak. Saya tidak mengatakan bahwa kerja itu gak penting, usaha itu gak penting, buka toko itu gak penting, mengerjakan rutinitas-rutinitas lainnya itu gak penting,
cari duit itu gak penting. Tidak, saya tidak mengatakan itu. Dan kalau saudara berpikir ke situ, saudara salah besar. Itu semua penting. Hidup kita di tengah-tengah dunia ini penting. Tapi apakah semuanya itu menggantikan posisi Allah sebagai yang utama dalam hidup kita? Seharusnya tidak, bukan? Seharusnya tidak. Menjaga prokes itu penting gak? Penting. Tapi apakah itu menjadikan kita melupakan Allah sebagai yang utama? Penting gak untuk melakukannya? Penting. Tapi apakah itu menggantikan Allah sebagai yang utama? Itulah pertanyaan yang perlu kita selidiki ketika kita mengerjakan sesuatu. Waktu isolasi ini adalah waktu yang ideal bagi kita. Buat kita untuk membangun relasi kembali dengan Allah. Waktu yang sangat ideal bagi kita untuk membawa keluarga kita hidup bersama-sama dengan Allah. Dan Allah hidup bersama-sama dengan keluarga kita. Saudara, setiap orang bisa mengaku, saya berdoa dengan keluarga saya membangun relasi keluarga saya dengan baik, saya berdoa, saya membawa keluarga saya mengenal Allah. Benar. Tapi apakah Allah hidup di dalam keluarga kita? Bukankah sebuah kebahagiaan yang tak tergantikan ketika kita mengatakan bahwa kita adalah keluarganya Allah dan Allah adalah keluarganya kita? Saudara, apakah kita sampai di tempat itu? Apakah kita membangun hal itu di tengah-tengah masa-masa pandemik ini? Apakah kita membawa relasi kita hidup bersama dengan Allah dan Allah hidup di dalam relasi kita? Atau kita asik-asikan saja dengan pacar kita, dengan hidup kita, dengan kuliah kita, dengan studi kita, dengan kerjaan kita? Apakah Allah hidup di dalam hidupmu? Atau Allah hanya menjadi bagian pelengkap hidupmu saja? Allah hanya menjadi bumbu di dalam masakanmu saja? Allah hanya menjadi pensil bagi kertasmu yang besar itu? Apakah Allah hanya bagian daripada hidupmu saja? Atau Allah adalah hidupmu? Allah adalah nafasmu? Saudara, selagi kita punya waktu, selagi kita masih punya waktu luang ini, selagi masih ada pandemik ini, selagi masih bisa isolasi mandiri ini, isolasi bersama dengan keluarga ini, ayo datang kepada Tuhan. Mulai pelan-pelan. Mulai pelan-pelan dengan semua hal-hal yang sederhana. Ingat kembali kapan kita merasakan Yesus menyelamatkan kita. Ingat kembali kapan Allah berkarya menyelamatkan kita. Ingat kembali bagaimana rasanya kita diselamatkan di tengah-tengah orang berdosa. Ingat kembali sensasi dalam diri kita, gebu-gebunya diri kita, semangat kita, karena kita merasakan keselamatan itu. Ceritakan itu kepada pasangan kita. Ceritakan itu kepada keluarga kita. Ceritakan itu kepada teman-teman yang tinggal bersama dengan kita. Sampaikan momen pertobatan kita itu. Dan doakan bersama. Supaya perasaan itu bangkit lagi. Berkobar sebagaimana pertama kali kita merasakannya. Terus kita rasakan sehingga mendorong kita untuk dapat hidup bersama dengan Allah. Dan Allah hidup bersama dengan kita. Saudara, dari sanalah kita bisa mempunyai kehidupan doa bersama dengan keluarga. Dari sanalah perlahan-lahan kita akan masuk di dalam sebuah mesbah keluarga yang begitu indah. Perlahan-lahan dari sanalah kita sampai kepada membaca firman,
bersama dengan keluarga kita. Dari sanalah kita perlahan-lahan merasakan itu adalah kebutuhan keluarga saya. Itu adalah kebutuhan relasi saya. Dan ketika saya tidak membaca firman bersama dengan keluarga saya, memiliki mesbah keluarga bersama dengan keluarga saya merasa resah. Saya merasa guncang. Saya merasa kesepian. Saya merasa tidak hidup. Saudara, kita akan perlahan-lahan sampai ke sana sebagaimana Nuh. Tapi semuanya itu dimulai dengan satu pijakan sederhana. Ingat kembali keselamatan kita. Ingat kembali karya Allah dalam hidup kita. Ingat kembali bagaimana kita melakukan kehendak Allah. Lakukan kehendak Allah terus menerus sampai kita merasa bahwa kita tidak melakukan kehendak Allah itu kita tidak bernafas. Bangun relasi itu. Perlahan-lahan. Jangan pernah takut gagal. Ulang terus. Sampai Tuhan menjadi prioritas hidup kita. Dan prioritas keluarga kita. Perlahan-lahan. Keluarga kita akan menghidupi firman. Kita akan menghidupi firman. Perlahan-lahan kita tanpa didikte oleh contoh-contoh yang ada, tanpa didikte oleh siapapun, kita bisa peka untuk melakukan kehendak Allah. Kita bisa peka untuk menyenangkan hati Allah dalam hidup kita. Kita bisa peka untuk dapat berinisiatif mengerjakan apa yang Allah suka. Dan kita bisa peka bagaimana kita bisa membuat Allah tersenyum kepada hidup kita. Allah senang melihat kita hidup. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Maha Kasih, kami tahu kami tidak sempurna. Kami tahu kami hidup di tengah-tengah dunia yang membawa kami menjauh dari Allah. Kami sadar bahwa di tengah-tengah masa ini Allah bukan lagi menjadi satu hal yang prioritas. Kami sadar bahwa Allah hanyalah pelengkap, hanyalah mitos di tengah-tengah kepercayaan dunia saat ini. Namun kami datang ke hadapan-Mu. Orang-orang yang Engkau izinkan untuk dapat beribadah. Orang-orang yang Engkau izinkan untuk merasakan bahwa Allah masih ada dan masih berkarya sampai pada zaman ini. Orang-orang yang melihat begitu luar biasanya Allah bekerja dalam hidup. Kami datang kepadamu, memohon agar Engkau menuntun setiap kami. Merasakan kembali bagaimana Engkau menyelamatkan kami secara pribadi. Merasakan kembali bagaimana kami dapat bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman di dalam Tuhan. Bersama-sama melihat senyum, canda, tawa yang ada di dalam Tuhan. Kami ingin merasakan itu lagi. Kami ingin semua semangat yang ada di dalamnya berkobar kembali di dalam hati kami. Kami ingin semua itu semakin hari semakin meresahkan kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu. Kami ingin semuanya itu membawa kami perlahan-lahan rajin mengulang-ulang, melakukan repetisi, melakukan semuanya itu dengan sukacita. Melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami dengan sukacita. Karena kami tahu
Semuanya itu membangun mental kami untuk dapat peka terhadap kehendak-Mu. Membuat kami peka akan apa yang Engkau senangi. Membuat kami mampu melihat Engkau tersenyum, senang dengan keberadaan kami, dengan apa yang kami lakukan dalam hidup kami. Kami ingin sama seperti Nuh, menyenangkan Engkau dalam hidupnya, membawa keluarganya peka, belajar untuk dapat menyenangkan Engkau, membawa semua keturunannya melihat mezbah yang dibangun itu, melihat bagaimana Nuh menyenangkan hati-Mu dan memiliki keinginan yang sama. Bapa, kami rindu untuk memiliki itu semua. Kami tahu kami lemah dan terbatas, tidak mampu mengerjakan semuanya itu sekali sempurna. Namun kami percaya Roh-Mu yang kudus masih hidup di dalam kami. Semangat itu masih ada di dalam kami. Kobarkan itu ya Bapa. Kami ingin Roh Kudus berkarya dalam hidup kami, sehingga kami sampai kepada titik yang sama sebagaimana Nuh berada. Memuliakan Engkau bukan hanya menjadi sebagian daripada hidup kami, tapi menjadi yang utama dalam hidup kami. Menjadikan pribadi Allah bukan hanya sebagai pribadi yang berbagian di dalam hidup kami, tapi Allah menjadi nafas utama kami. Tuhan tolong kami, urapi setiap kami. Kami mohon pimpinan dan tuntunan daripada Roh-Mu yang kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohonkan doa kami ini. Amin.